Di lokasi 19, banyak anomali diamankan. Satu, bagaimanapun tidak cocok dengan yang lain. Dia adalah pria bule berusia sekitar 55 tahun yang sekilas tampak normal dalam segala hal. Tingginya rata-rata, beratnya rata-rata, dan mengenakan setelan bisnis. Menyebut dirinya Gustav Nobel, dia tampaknya adalah pria Amerika yang sangat menyenangkan, yang tampaknya sangat tidak pada tempatnya dibandingkan dengan ratusan objek dan entitas lain yang ditahan di fasilitas penahanan SCP terbesar. Jadi, mengapa dia dijaga dengan sangat ketat? Rahasia apa yang disimpan di dalam kepala pria ini? Untuk memahami mengapa SCP-657 begitu penting, seseorang harus kembali ke pemulihannya. Tuan Nobel bekerja selama bertahun-tahun sebagai pengurus di sebuah rumah duka di Amerika Serikat tanpa menarik atensi. Tapi, ada seorang pria yang bekerja untuknya dan mereka tidak akur. Mereka sering berdebat dan suatu hari SCP-657 harus mengoreksi pekerjaan pria itu, sesuatu yang harus sering dia lakukan. Mereka berdebat dan tiba-tiba Tuan Nobel marah. Dia berteriak, "Apa masalahnya? Anda akan mati sebelum akhir minggu." Ada banyak orang yang hadir dan mereka semua mengira Tuan Nobel pasti kehilangan akal sehatnya. Sampai itu menjadi kenyataan. 3 hari kemudian, pria itu sedang mengerjakan rumahnya saat dia terpleset dan jatuh dari atap rumahnya. Dia terbunuh seketika dalam apa yang tampak seperti kecelakaan tragis. Tidak ada bukti yang menunjukkan penyebab kematian lainnya, tapi banyak orang mengingat kemarahan Nobel di tempat kerja dan melaporkannya kepada pihak berwenang sebagai kemungkinan pembunuh. Itu sudah cukup bagi polisi dan mereka menangkap Tuan Nobel. Mereka tidak pernah dapat menemukan bukti fisik yang menghubungkannya dengan kasus ini, tapi mereka menanyainya tanpa henti. Meskipun dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab, Tuan Nobel membuat komentar serupa tentang salah satu petugas yang menangkapnya juga hampir mati. Orang itu menemui ajalnya sendiri 2 hari kemudian ketika seorang tersangka menembaknya saat sebuah penangkapan. Kedua kematian itu tampaknya tidak berhubungan, tapi polisi tidak mempercayainya. Begitu pula dengan organisasi SCP. Polisi yakin bahwa pria berpenampilan normal ini entah bagaimana terlibat dalam kematian petugas itu, dan mereka meminta bantuan federal saat mereka menyelidikinya. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi, mereka tahu bahwa mereka ingin melihat pria itu membayar kejahatannya. Sistem peradilan bergerak cepat dan Gustav Nobel diadili atas kedua pembunuhan tersebut. Dalam waktu dekat, dia dihukum karena satu pembunuhan dan konspirasi untuk melakukan yang lain, dan dia dijatuhi hukuman mati. Menurut petugas yang menangkapnya, dia akan segera menghadapi ruang kematian dan keadilan akan ditegakkan. Tapi itu semua bohong. Organisasi SCP cukup berpengalaman dalam administrasi tahanan. Tahanan yang dikutuk adalah salah satu sumber terbaik mereka untuk merekrut anggota tingkat D, dan mereka tahu cara mengeluarkan seseorang dari penjara dan membiarkan pihak berwenang tidak tahu bahwa ada yang salah. Mereka menggunakan prosedur itu untuk mengambil kembali Tuan Nobel sebelum kencangnya dengan Algojo. Tapi tidak seperti kebanyakan narapidana di mana organisasi mencabut hukuman mati, yang satu ini tidak menuju tugas tingkat D. Organisasi percaya dia jauh lebih penting dari itu. Mereka tahu bahwa pria ini yang akan segera diklasifikasikan sebagai SCP-657 memiliki hubungan unik dengan kematian itu sendiri. Setelah diamankan di lokasi 19, SCP-657 ditanyai dan diselidiki oleh pejabat organisasi. Saat itulah mereka menyadari sepenuhnya kemampuannya. SCP-657 memiliki kemampuan untuk memprediksi waktu kematian siapapun, terkadang dengan akurasi yang menakutkan. Yang diperlukan baginya untuk membuat prediksi adalah dia melakukan kontak fisik dengan orang tersebut, yang bisa berupa sesuatu yang sederhana seperti menjabat tangan mereka. Prediksinya tidak disengaja, begitu dia melakukan kontak, dia mendapat informasi tentang berapa lama lagi mereka akan hidup. Dia mampu memprediksi kematian 2 orang yang berhubungan dengannya hingga hari itu. Tapi saat dihadapkan pada beberapa anggota tingkat D yang telah dijadwalkan untuk dimusnahkan pada hari berikutnya, dia mampu membuat prediksi hingga menitnya. Tapi ada satu titik lemah dalam prediksi SCP-657. Semakin dekat orang yang melakukan kontak dengan saat kematian mereka, dia semakin akurat. Tapi itu bekerja secara terbalik juga. Jika dia menyentuh seseorang yang masih jauh dari waktu kematiannya, ramalannya semakin kabur. Dia masih bisa memprediksi waktu kematian secara umum, tapi jika itu 1 dekade atau lebih, yang bisa dia lihat hanyalah tahun tanpa detail lebih lanjut. Tidak peduli seberapa akurat waktu yang dia berikan, dia tidak pernah mendapatkan informasi lain seperti penyebab kematian. Yang dia dapatkan hanyalah angka di dalam kepalanya, tapi sementara detailnya mungkin tidak jelas, mereka tidak kalah akurat. Dan setiap prediksi yang dibuat SCP-657 tentang waktu kematian telah terbukti benar. Kekuatan SCP-657 tampaknya bekerja sama pada setiap orang yang hidup, meskipun ada beberapa pengecualian yang aneh. Ketika diuji pada beberapa agen dan dokter SCP terpilih, dia mengklaim bahwa kemampuannya kosong. Dia tidak bisa melihat waktu kematian bagi mereka, dan penyelidikan serta pengujian membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa penyelidikan masa depan tentang hal ini seharusnya tidak berpusat pada SCP-657, tapi pada individu yang tampaknya kebal. Namun, sejauh ini tidak ada hubungan atau penjelasan umum yang ditemukan di antara mereka selain fakta bahwa mereka semua bekerja untuk organisasi. Apa yang tetap konsisten
adalah reaksi orang terhadap SCP-657. Saat bertemu dengannya, orang hampir selalu melaporkan bahwa mereka menganggapnya aneh, tidak menyenangkan, atau menyeramkan. Mereka mungkin merasakan kemampuannya bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Tapi, ketika mereka diberitahu bahwa dia dapat memprediksi waktu kematian, perasaan gelisah itu tampaknya meningkat. Saat mereka tidak tahu, mereka tidak dapat mengidentifikasi apa yang menyebabkan mereka memiliki perasaan yang mengganggu ini. Mungkinkah ini efek yang lebih ringan namun mirip dengan yang disebabkan oleh SCP-053, seorang anak kecil yang membuat orang stabil merasa terdorong untuk bertindak kasar? Saat ini, reaksi orang terhadap SCP-657 tidak dianggap sebagai sumber kekhawatiran, tapi organisasi mengawasinya. SCP-657 adalah spesimen yang tidak biasa dengan cara lain juga, dan itu membutuhkan protokol yang tidak biasa. SCP-657 adalah salah satu penghuni dengan keamanan terendah di lokasi 19 dengan tempat tinggalnya berupa ruangan besar dengan kasur queen dan fasilitas wajar apapun yang dia minta. Dia tidak dianggap sebagai ancaman yang melarikan diri dan tidak menunjukkan permusuhan. Jadi perhatian utama adalah menjaganya tetap sehat dan stabil untuk pengujian di masa depan. Kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan staf yang menyediakan makanan dan vitamin setiap hari bersama dengan obat untuk radang sendinya. Tempat tinggalnya terlihat lebih mirip kamar hotel daripada sel, dan awalnya dia bisa bergerak di sekitar lokasi 19 dengan bebas selama dia ditemani oleh anggota staf keamanan yang tepat. Jadi mengapa ini harus berubah? Tidak ada yang berbeda dalam perilaku SCP-657 dan tidak ada upaya untuk melarikan diri atau pembobolan keamanan yang dilakukan. Namun yang jelas adalah bahwa membebaskan SCP-657 berkeliaran di sekitar fasilitas adalah bahaya, bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri jika dia bertemu dengan makhluk yang salah. Ini berasal dari eksperimen di mana SCP-657 diperkenalkan ke SCP-076, lebih dikenal sebagai Hubble. Dia adalah salah satu SCP yang paling lincah di lokasi 19. SCP-076 terdiri dari dua entitas terpisah, kubus hitam dari batu berukir dan sesosok laki-laki bertato di dalamnya. Sementara Hubble menghabiskan sebagian besar waktunya terbengkalai dalam keadaan seperti kematian, dia kadang-kadang terbangun dan mencari manusia terdekat, yang kemudian dia coba bunuh kecuali dia sendiri dibunuh. Ketika terbunuh, dia akhirnya berinkarnasi di dalam kubus. SCP-076 adalah teka-teki bagi organisasi dan mereka pikir SCP-657 dapat membantu mereka menjawabnya. SCP-657 diperkenalkan ke SCP-076-2 sebagai humanoid Hubble secara resmi dengan alasan dia bergabung dengan gugus tugas taktis Omega 7, tim eksperimental yang terdiri dari beberapa SCP yang kuat tapi dapat dikontrol. Ini benar-benar cara untuk melihat apakah SCP-657 dapat menjawab pertanyaan apapun tentang masa hidup SCP-076-2, mengingat sifat supranatural dan proses kebangkitan yang unik dari makhluk tersebut. Tidak mengherankan jika jawabannya tidak. Yang mengejutkan adalah reaksi SCP-657. Proses penentuan umur seseorang biasanya cepat dan mudah bagi SCP-657. Angka-angka biasanya akan muncul di benaknya hanya dalam hitungan detik. Tapi ketika dia menyentuh SCP-076-2, segalanya menjadi sangat salah. Matanya segera berputar kembali ke kepalanya dan dia pingsan. Tidak ada penyebab fisik untuk ini, tapi dia mengalami koma dan tidak bangun selama lebih dari seminggu. Setelah dia bangun, dia diperiksa untuk setiap masalah kesehatan yang ada dan diwawancarai sehingga organisasi dapat mempelajari apa yang dia alami. Ternyata, jawabannya adalah dia mengalami tidak ada. Dia tidak ingat kejadian itu atau bahkan bertemu SCP-076-2 sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kemampuan SCP-657 tidak akan bekerja pada apapun yang secara teknis bukan manusia, atau bahwa SCP-076-2 tidak memiliki umur dan akan terus berinkarnasi selamanya. Jelas bahwa SCP-657 memiliki tumit Achilles. Paparan terhadap SCP yang mirip manusia tapi pada akhirnya tidak manusiawi berpotensi mengacaukan kemampuannya dan menciptakan efek samping serius yang merugikan. Sementara kali ini dia pulih hanya dalam waktu seminggu, tidak ada yang tahu apakah waktu berikutnya akan menyebabkan kerusakan yang abadi. Ditentukan bahwa langkah-langkah keamanan perlu ditingkatkan. SCP-657 akan dikurung di kamarnya dengan dua anggota staf keamanan ditempatkan di luar pintunya setiap saat. Karena SCP-657 tidak memiliki kemampuan fisik yang tidak biasa atau berbahaya, pengamanan masih minim dibandingkan dengan SCP lainnya, dan organisasi telah menginstruksikan lokasi untuk mengabulkan semua permintaan hiburan dan perabotan yang wajar untuk memastikan kesehatan mentalnya tetap stabil. Namun ada satu hal yang masih coba dihindari oleh organisasi. Staf telah diperintahkan untuk menjaga jarak dari SCP-657 dan menghindari kontak fisik kecuali benar-benar diperlukan. Ini karena kontak fisik yang tidak disengaja memberi SCP-657 akses ke informasi kematian dapat membuat kedua belah pihak stres. Pengetahuan tentang kematian seseorang yang tertunda telah terbukti membebani SCP-657, seperti yang terlihat pada ledakan emosi awal pada karyawannya, dan tidak semua orang ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Kontak fisik minimal adalah cara terbaik untuk mempertahankan penggunaan SCP-657 pada organisasi SCP. Jadi apa rencana jangka panjang untuk SCP-657? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang kemampuannya. Sementara dia sekarang telah dilarang berinteraksi dengan SCP
SCP non-manusia lainnya untuk keselamatannya sendiri. Dia masih dapat digunakan oleh organisasi untuk mempelajari informasi penting tentang agen organisasi dan bahaya yang dihadapi mereka pada misi yang akan datang. Satu pertanyaan adalah, dapatkah tanggal kematian diubah dengan pengetahuan tingkat lanjut? Misalnya, bisakah seorang agen yang dijadwalkan mati dalam 2 hari dalam sebuah misi dialihkan dari misi itu untuk mengubah tanggal kematian mereka? Atau apakah ini akan menciptakan paradoks waktu yang berpotensi mengganggu realitas kita dengan mencoba mengubahnya? Eksperimen ini dan banyak eksperimen lainnya kemungkinan akan dicoba oleh organisasi di masa mendatang setelah metode yang aman untuk pengujian dikembangkan dan disetujui. Namun, penelitian terus berlanjut karena peluang terbaik yang dimiliki organisasi SCP dalam menjawab misteri besar kematian mungkin terletak pada pria tua sederhana di lokasi 19. Untuk tahu lebih lanjut tentang pria tua sederhana lainnya dengan kemampuan unik, tonton SCP-662 Bel Tangan Pelayan atau tonton SCP-053 Gadis Muda untuk cerita lebih lanjut tentang kasus aneh lain.